Baik, selamat pagi ya para pihak. Eh, Hari ini Majelis 3A SD3 Surabaya akan memeriksa dan menyidangkan sengketa pajak melalui video conference atau secara online untuk berkas sengketa sebanyak 65 berkas sengketa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan pertama akan diperiksa sengketa pajak yang diajukan oleh PT Arion Indonesia. Ada 4 sengketa gugatan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Tergugat di sini sesuai surat tugas ya, diwakili Pak Heri Basuki, kemudian bentar, ini kok cuma ada 3 ya ST-nya ya dari pihak tergugat. Mohon izin yang mulia, ya itu kesalahan dari umum kami. Kami sudah minta untuk dibuatkan revisi, nanti kami susul. Oh, udah direvisi ya, ada 4 ya. Berarti namanya sama ya Pak ya. Pak Heri Basuki, kemudian Bapak Yayok Prahmono, betul ya. Kemudian Ibu Sari Tri Arsanti, ya, ada ya Bu Sari. Kemudian Ibu Tenti Tiffany, Pak Barkah Murah, kemudian Pak Radiaris Bogoro dan Pak Tri Herianto, ya, ada ya. Yang hadir di sidang siapa saja? Cuma bertiga atau semuanya ini 7 orang ada? Yang hadir kali ini ada Bapak Heri Basuki, ada Ibu Sari Tri Arsanti, Ibu Tenti Tiffany, Ibu Barkah Murah, saya Rahadi. Oh, Ibu Barkah Murah ya, bukan Pak ya. Maaf, tadi saya salah. Ibu dan Ibu ya. Bapak Tri Herianto. Oke, baik. Baik, ini bentar, kok feedback ya yang nyala. Tes. Ya, masuk majelis. Ya, tes. Baik. Supaya nggak feedback tadi ya, biar tidak ada gangguan. Baik, karena ini masih sengketa baru untuk yang 4 ya, akan dibacakan terlebih dahulu penetapan Ketua Pengadilan Pajak untuk tempat persidangan. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Ketua. Kami bacakan Kami bacakan penetapan dari Ketua Pengadilan Pajak. Penetapan nomor PEN 23/PP/PR/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menetapkan menunjuk Majelis 3A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Junedi Eko Widodo AK SHMPP sebagai Hakim Ketua. 2. Johannes Silverus Minoto SEMSI sebagai Hakim Anggota. 3. Haryono AKMA sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Tripto Tri Agustono sebagai Panitera Pengganti untuk memeriksa dan untuk sengketa pajak Arion Indonesia dengan tempat sidang di Surabaya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2024. Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEAK MSI CA. Baik, terima kasih Pak Tito. Kemudian hari ini, tadi maaf kelupaan ya. Untuk penggugat yang hadir siapa hari ini? Yang mewakili silakan. Baik, terima kasih Majelis. Ya. Saya akan menyampaikan pihak-pihak yang menghadiri persidangan dari pihak penggugat sebagaimana tertuang dalam surat kuasa yang telah kami sampaikan melalui laman ekspor. Yaitu yang pertama ada Diana Isnaini sebagai prinsipal, terus yang kedua ada Rinto Setiawan sebagai komisaris, yang ketiga ada Vita Yulaningrum sebagai pegawai, yang keempat ada Nepa Ristiana Widya Chandra sebagai pegawai, dan yang terakhir saya sendiri Kavi Permana sebagai pegawai. Oke, baik ya. Sebentar, ini masih menanyakan yang mewakili sama ya dengan sengketa yang sebelumnya Pak ya? Sama, Majelis. Oke, baik ya. Nanti kelengkapan formalnya yang sudah diupload ya, nanti akan diperiksa lebih detail ya oleh Panitera Majelis 3A. Apabila nanti ada dokumen yang kurang atau nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Baik.
Baik, ini karena si pertama juga majelis akan memeriksa untuk pemenuhan ketentuan formal dari pengajuan banding ini. Dipersilakan Pak Hakim Haryono. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini ada di hadapan majelis ada 4 sengketa gugatan atas nama PT Arion Indonesia, betul ya? Yang baru. Betul. Ya baik, majelis akan memeriksa keempat berkas gugatan tersebut, pemenuhan formal formal gugatannya secara serentak ya. Baik, untuk keempat berkas gugatan majelis sudah meneliti memeriksa keempat berkas tersebut. Nah, ini ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Saudara Diana Isnaini ya. Berdasarkan akte nomor 12 tanggal 27 September 2022. Ini surat gugatan keempatnya ya, itu dikirimkan kepada pengadilan pajak ya, dengan bahasa Indonesia. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari ya, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 40 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3-nya. Kemudian surat gugatan ini menyatakan tidak setuju terhadap surat keputusan tergugat ya untuk masing-masing yang keempat tersebut ya, yang memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 6 ya. Kemudian untuk keempat gugatan tersebut juga sudah dilengkapi dengan alasan-alasan gugatan yang masih menurut majelis sudah cukup jelas dan dalam tanggal diterimanya gugatan dan atau dengan surat keterangan informasi dari penggugat tersebut, maka diketahui bahwa keempat gugatan tersebut memenuhi ketentuan formalnya. Dari pemeriksaan majelis maka dapat diketahui bahwa surat gugatan tersebut ditandatangani oleh yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan pasal 41 yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dalam hal ini adalah tadi tidak disebutkan Saudara Diana Isnaini. Dengan demikian atas keempat surat gugatan tersebut memenuhi ketentuan pengajuan formal gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Demikian Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim Haryono. Terkait pemeriksaan formal dari tergugat, apakah ada tanggapan? Silakan tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut penelitian kami terkait dengan Keras, suaranya terlalu kecil. baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia terkait dengan jangka waktu. Ini menurut penelitian kami ada indikasi terlambat, tetapi kami memang belum memegang resi pengirimannya. Jadi kami mohon izin untuk meminta kepada KPP terkait resi pengiriman pasal 16-nya. Baik, ya, terkait dengan surat resi sekaligus juga nanti dibawa kalau bisa ada lacak posnya sekalian ya, biar ketahuan nanti trackingnya itu seperti apa, kapan sampai dan seterusnya. Begitu ya, tergugat ya. Baik. Dari penggugat, apakah ada tanggapan terkait pemeriksaan formalnya? Baik, kalau untuk pemeriksaan formal sih menurut kami tidak ada yang majelis. Oke, baik. Karena kami sudah memeriksa. Baik, tidak ada, namun masih ada tanggapan ya dari pihak tergugat yang nanti akan kita bahas di sidang berikutnya terkait tanggal ya pengiriman ataupun mengenai apakah ini terlambat atau tidak, itu nanti akan masih lihat bahas setelah ada dokumen bukti yang disampaikan oleh pihak tergugat. Namun demikian untuk sementara ya majelis akan masuk ke dalam apa yang menjadi pokok sengketa ya, materi yang disengketakan di gugatan ini. Apakah dari penggugat sudah mempersiapkannya? Baik, sudah majelis, kami sudah mempersiapkan terkait kronologi gugatan. Tapi mohon izin majelis, sebelum lanjut ke penjelasan kronologi gugatan, kami memohon untuk dibacakan penetapan nomor perkara sidang satu persatu sebagai bahan untuk kami memberikan kesimpulan. Karena persidangan ini terdapat 4 nomor perkara, kami bermaksud supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan terhadap kesimpulan yang akan nanti kami sampaikan. Karena di awal tadi kami hanya mendengar 1 nomor perkara saja yang dibacakan, gitu majelis.
Oke, baik. Silakan Pak Tirto, satu-satu Pak Tirto. Tadi kata satu dan seterusnya gitu ya? Ya. Oke, ya satu-satu Pak. Nomor berapa tadi? Dosa dibaca dari ulang nomornya. Nomor sengketanya. Ya. Betul, nomor sengketanya aja. Bapak nomor PEN 23 PP dari PR 2024. Nomor sengketa yang disengketakan 1/1144.99/2023 Nomor 2, nomor sengketa 01/1149/2023 Nomor 3, nomor sengketa 01/1147.19/2023 Nomor 4, 01/1148.99/2023 Ya, itu ya, konkret ya. Baik, terima kasih majelis. Kemudian kami sampaikan keberatan majelis atas pemberitahuan sidang yang mana masih dalam tenggang waktu penggugat menyampaikan bantahan, di mana sudah sebelumnya penggugat diberikan kesempatan yang cukup sesuai dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, berdasarkan hal tersebut kami menanyakan, jika kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bantahan yang benar menurut hukum acara secara jelas mengatur hal tersebut, lalu bagaimana nanti dengan hasil putusannya begitu majelis? Mohon izin majelis, suaranya tidak ada. Dan kalau memang waktunya kurang dalam persidangan bisa disampaikan, silakan. Ya. Oh baik Mas. Berarti mohon izin kalau untuk sekarang kami bantahannya belum siap, mungkin karena tenggang waktunya sampai tanggal 1 Februari begitu majelis dikirim kami itu bantahan dulu baru persidangan begitu majelis. Oh iya. Karena kalau sidang kemarin itu kan bantahan dulu baru persidangan begitu majelis. Betul. Ya ini karena ada agar bisa nanti kita samakan ya persidangan dengan sengketa sebelumnya juga supaya lebih ini dan juga biar cepat tidak apa-apa ya. Nanti sampaikan aja untuk bantahannya pada sidang berikutnya atau sebelumnya dengan diupload ya penggugat ya. Oh baik. Terima kasih majelis. Oh, ini penggugat majelis ingin menyampaikan ini dari panitia menyampaikan nih, apakah penggugat menyiapkan live persidangan ini? Baik, betul majelis. Mohon izin kami menyiarkan secara live terkait persidangan ini majelis. Gitu. Baik, kalau merekam silakan, tapi untuk kepentingan personal dari penggugat ya. Tapi untuk live ini majelis sesuai dengan surat yang kirimkan tidak mengizinkan. Ya, karena penggugat bukan lembaga penyiaran ataupun pers ya. Baik, mohon izin majelis, ini kan sebenarnya juga kan diatur di permanya walaupun ini bukan terkait kami sebagai lembaga pers, tapi kan itu juga kami memiliki hak yang sama begitu majelis. Ini kan cuma kalau terkait penyiaran kan terkait ketertiban aja begitu majelis. Kalau merekam silahkan, ini di persidangan ini majelis tidak mengizinkan, itu aja. Ya. Baik. Untuk merekam silahkan direkam untuk kepentingan penggugat sendiri, ya, gitu ya. Ya. Baik, mohon izin majelis ini karena seperti apa kan tidak jelas majelis karena bukan lembaga penyiaran, lalu tujuannya apa? Baik, sebenarnya kan begini majelis, karena ada beberapa hal supaya menjadi edukasi juga terhadap masyarakat, terhadap WP yang lain, bahwa proses beracara di pengadilan pajak itu seperti ini, begitu majelis. Karena kami pun baru beracara, begitu majelis. Itu ke lembaga lain ini kan sudah wajib pajak yang sedang mengajukan gugatan itu ya. Ya. Ya, mohon izin majelis, ini kan sebenarnya kalau menyiarkan juga kan tidak bertentangan gitu majelis dengan undang-undang pers atau apapun, karena ini kan untuk kepentingan pribadi majelis. Iya, bukan masalah tidak bertentangan, cuma kalau menyiarkan itu majelis hanya memberikan kepada pihak-pihak memang memiliki tujuan untuk memang menyiarkan gitu. Sementara kalau penggugat sendiri kan tujuannya untuk di dalam persidangan saja dan lapangan kegiatan usahanya kan bukan dalam bidang itu aja. Ya. Itu baik, aja. Silakan kalau merekam bebas, saudara merekam, silakan ya.
untuk kepentingan penggugat sendiri. Baik, majelis, baik. Tapi apabila nanti kami merekam terus kami siarkan di channel kami, itu tidak masalah majelis, berhubungkan ini juga tidak secara live, tapi kan nanti bisa ada jedanya begitu majelis. Kalau itu rekam nanti disiarkan, itu nanti kan tanggung jawabnya saudara sendiri ya. Itulah. Baik, baik. Ya, yang jelas masih tidak mengizinkan untuk disiarkan gitu ya, secara langsung ya. Itu Baik, aja. baik. Dan nanti untuk menyiarkan tentunya saudara harus mengikuti undang-undang pers juga ya, untuk penyiaran informasi publik juga. Jadi tidak, kalau memang ada hal yang tidak sepatutnya untuk disiarkan ya sebaiknya tidak ya, gitu ya, supaya tidak. Misalnya di dalam persidangan ini kan misalnya ada pembicaraan apa, omongan apa yang mungkin tidak patut untuk diketahui secara umum, ya tidak usah lah ya gitu ya. Nanti bisa diedit sendiri ya, bijaksana sendirilah penggugat, bisa ya, sesuai dengan tujuan tadi yang sampaikan untuk kepentingan edukasi dan lain sebagainya ya. Baik, penggugat ya, supaya tidak merugikan kami di lembaga peradilan pajak juga, tidak, jangan sampai tidak dirugikan juga kalau ada hal yang misalnya namanya kan dalam persidangan mungkin ada kalimat atau apa yang mungkin bisa ditafsirkan bermacam-macam, itu nanti silakan nanti diedit dan sebagainya supaya tidak menimbulkan kesalahan persepsi ya di masyarakat, itu aja. Mohon izin ya majelis. Sebenarnya kan kalau kami pun maksudnya menyiarkan secara langsung ini supaya tidak ada gap atau tidak ada perbedaan begitu majelis. Kalau kami nanti ditayangkannya tidak secara langsung, ini kan menjadi seolah-olah tidak utuh begitu majelis. Tayangan video atau tayangan persidangan yang kami nanti sampaikan itu menjadi seolah-olah tidak utuh. Makanya kami siarkan secara langsung begitu majelis. Ya itu tujuannya untuk apa, itu aja. Anda kan lembaganya ini lembaga apa ini? Kegiatan usahanya? Ya kebetulan kami juga kalau kegiatan usahanya di bidang IT juga majelis. Ya IT kan IT untuk konsultan kan? Ya. Iya. Ada juga majelis nanti akan ada partner kami yang menyiarkan juga bisa majelis. Yang dari apa? Media. Ada perusahaan ya, media. Harus minta izin sendiri Pak untuk itu. Oke, Pak. siap majelis. Kalau medianya izin sendiri ke pengadilan pajak, kami izinkan karena tanggung jawabnya ke media itu. Tapi kalau kita kan bukan bidangnya, bukan di situ, itu aja. Baik, baik. Ya, tolong di live-nya dimatikan dulu ya, masih live. Ya, masih tidak mengizinkan untuk live karena penggugat tidak bergerak di bidang penyiaran, itu aja ya. Dan baik, ya, itu aja. Baik. Mohon izin majelis, kan ini nanti bisa kalau itu kami bisa minta rekaman terkait Zoom meeting ini enggak? Persidangan ini. Kami kan tidak merekam secara utuh, biar nanti kami minta recordnya dari majelis saja. Bagaimana? Ya merekam secara offline kan bisa kan penggugat? Bisa majelis. Iya, bisa kan merekam secara offline, silakan ya. Itu aja. Itu informasi belum dimatikan, live-nya mungkin bisa di ini dulu, bisa. Ya majelis mau tanya majelis, kalau disiarkan secara live, apa kerugiannya dari majelis hakim ini? Bukan masalah kerugian Pak, kita sesuai ketentuan kalau mau menyiarkan live, ya itu hanya pihak-pihak yang memang memiliki hak dan juga kewajiban di bidang penyiaran seperti pers gitu Pak, sesuai dengan ketentuan yang ada di kami. Betul majelis ya, kami sepakat itu. Tapi kan ya sebetulnya kan tujuan saudara apa live itu aja pertanyaan majelis. Ya tujuan kami untuk live itu ya telah kami sampaikan tadi kan, untuk edukasi. Karena ini majelis, karena ini untuk edukasi, ini kan sebenarnya kasus kami paling gampang ini majelis, karena hanya untuk pelanggaran prosedur tata cara pemeriksaan. Nah ini dari semua putusan pengadilan pajak yang sudah saya download, ada hampir 8.400 putusan, tidak pernah ada satupun WP yang memenangkan perkara ini majelis. Oh, gitu. Tidak pernah ada satupun WP yang pernah memenangkan perkara ini. Terus dalam persidangan kami juga berkali-kali dalam tanda kutip ini dari pihak pengadilan kemarin bantah kami nggak bisa upload, sekarang waktunya kami bantah, sidang sudah dimulai. Itu aja majelis. Jadi ini kami ingin memberikan edukasi bahwa sementara dari pihak tergugat itu tidak pernah ini majelis, tidak pernah memberitahu, mengedukasi kami wajib pajak apabila ada pelanggaran prosedur itu bisa digugat. Yang diberitahukan
hanya untuk keberatan sama banding majelis. Jadi ini gugatan ini satu-satunya kami majelis yang berjuang yang belum pernah ada WP yang berhasil seluruh Indonesia majelis. Oh gitu ya. Ya nanti tinggal itu terus aja itu dalam pemeriksaan pajak tadi. Masalahnya di mana? Dalam pemeriksaan pajak kami banyak mengalami intimidasi majelis. Termasuk diancam pidana dan lain-lain majelis. Sehingga biar transparan ini bagi wajib pajak karena banyak teman-teman kami WP itu perusahaannya kolaps majelis. Ya, oke. Jadi nanti kita masuk sengketanya ini aja ya materinya ya. Ya, baik. Mohon izin majelis satu lagi kami izin sampaikan. Itu kan kami juga di dalam Perma nomor 5 tahun 2020 juga boleh diliput. Nah, termasuk diliput ini kan juga secara live, tidak ada larangan untuk meliput secara langsung begitu majelis. Terus ini yang saya sampaikan majelis, yang paling penting ini dari pihak tergugat itu sudah pernah ngomong ke saya sendiri bahwa Anda nggak mungkin menang di pengadilan pajak kalau nggak punya kenalan. Nah ini saya sampaikan, saya pemberitahuan ke semua halayak, termasuk tergugat, bahwa saya sama majelis tidak ada yang kenal. Benar majelis ya? Karena dari pihak tergugat sudah ngomong bahwa kalau kamu, Arion, tidak punya kenalan di pengadilan pajak, pasti kalah. Gitu. Itu nggak betul Pak ya? Betul ya. Betul, makanya demikian untuk transparansi itu majelis, makanya kami menyiarkan secara live begitu majelis, mohon izin. Karena kami sudah mendapat masukan-masukan dari kanan kiri begitu majelis. Bentar ya majelis akan mengecek sebentar ya. Tuh. Bukan, bentar. Ini di live-nya itu kan ada komen-komen dari pihak itu ya, masih lihat ya. Nah itu siapa? Kenapa dia tidak minta izin? Itu aja pertanyaannya. Kalau minta izin nggak masalah itu Mas. Baik, mohon izin majelis. Kalau untuk komen kan itu secara live ya, jadi kami juga tidak bisa. Bukan itu siapa? Itu siapa? Anda pasti punya hubungan ya. Orang itu siapa? Mohon izin majelis, kami yang itu juga tidak ada hubungan begitu majelis. Ya makanya itu kalau bisa jangan live karena ada pihak lain yang memanfaatkan itu yang tidak meminta izin juga gitu. Baik, mohon izin majelis ya. Sudah sebenarnya kan begini, kalau ini kan persidangannya, kalau komen itu kan nanti bersifatnya kan membangun begitu majelis. Ya boleh membangun, tapi kan yang bersangkutan menyampaikan gitu loh. Mengomentari dan sebagainya selama persidangan kan ini ada orang lain harus jelas saja kedudukannya siapa dia, tujuannya apa. Minta izin aja kan nggak masalah kan Pak? Ya, baik majelis ya. Sebenarnya kan mungkin ada beberapa partner kami juga yang perlu melihat persidangan ini begitu majelis. Makanya ya, kami boleh melihat melihat boleh, tapi secara live lo kemudian mengomentari dan lain sebagainya seperti wartawan itu kan jadi nggak pas juga Pak. Soalnya kalau menurut kami majelis termasuk sidang pidana, ya si Wongso aja kan disiarkan secara live itu tidak ada masalah majelis. Ya tapi kan yang menyiarkan live ada izinnya Pak. Oh, ini terus kalau pengadilan yang menyiarkan. Kalau menurut Perma nomor 5 tahun 2020 Pak. Kita terbuka untuk umum, tapi untuk penyiaran ada tata tertibnya juga Pak, itu aja. Tolong dipatuhi aja Pak, nggak masalah, saya juga nggak melarang, nggak masalah terbuka, tapi tolong izinnya siapa, pihak-pihak mana, supaya nanti kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab jelas Pak, itu aja Pak. Ya nggak apa-apa majelis, nanti kan yang ini kan yang live kan dari akun kami itu majelis. Iya, tapi ada yang mengomentari, makanya gini Pak, Bapak kan live, tapi ada konsekuensi akibatnya Pak, pihak lain yang ini, jadi untuk menghindari hal tersebut, bagaimana kalau Bapak silakan tunda aja, silahkan. Ya berarti kan maksudnya kan ini kan live-nya kan dari akun kami majelis. Iya tahu, ini bisa nanti enggak apa-apa ke kantor kami, nanti biar nanti entah majelis entah tergugat nanti melaporkan kami undang-undang ITE, karena sudah disampaikan juga sama tergugat bahwa kami katanya melanggar undang-undang ITE, enggak masalah majelis, karena kami di bidang IT juga. Masih belum ada izin aja, itu aja. Ya udah silakan kalau mau diteruskan, nanti tanggung jawab di pihak penggugat sendiri ya. Iya. Okay. Baik majelis. Baik ya, jadi untuk hal terkait itu penyiaran dan sebagainya itu majelis mempersilahkan itu tanggung jawab dari penggugat ya, konsekuensinya, dan majelis meminta untuk dilakukan secara bijaksana ya, betul ya, baik. penggugat ya. Siap, baik siap majelis.
Ya, baik, silakan. Untuk sengketanya masih sama atau berbeda Pak dengan sebelumnya? Ada perbedaan majelis untuk kronologi gugatannya, mohon izin kami sampaikan. Sebentar majelis, ini kan karena untuk bantahan ini kan hukum acaranya kan ini ya tidak sesuai dengan hukum acara. Nanti itu yang kami tanyakan, apa putusannya ini tetap sah atau gimana majelis? Ya putusannya sah-sah aja Pak. Sah saja ini ya. Ya siap, terima kasih majelis. Yang jelas gini, majelis kan melihat argumentasi para pihak seperti apa, jalannya persidangan, argumentasinya terkait ini kan yuridis semua ya, prosedur yang menurut penggugat itu tidak taati oleh tergugat ya nanti sebutkan, kemudian kalau prosedur ini tidak ditepati atau dilaksanakan, buktinya apa, kemudian aturannya di mana dan sebagainya, gitu ya. Ini kan masalah itu nanti dari pihak tergugat juga tinggal menjawab saja. Baik, majelis. Ya, oke. Baik, disiapkan saja bantahannya, kemudian dari pihak tergugat juga sama ya, disiapkan ya, tergugat ya. Baik, Yang Mulia. Nanti sidangnya akan kita barengkan ya dengan sengketa yang lama ya. Ya di tanggal 15 Februari ya, supaya pembahasannya tidak lompat-lompat ya, karena walaupun ada perbedaan sedikit namun secara keseluruhan kan hampir sama. Begitu ya penggugat ya. Baik, mohon izin majelis, kami bersedia untuk perkara ini digabungkan dengan perkara lainnya. Namun kami nanti dalam persidangan ini meminta perpanjangan waktu 3 bulan ya majelis, karena kami kan harus mengajukan bantahan, nanti kan baru sidang kedua. Kami juga akan menghadirkan ahli, mengajukan alat bukti, serta membuat kesimpulan begitu majelis. Makanya kami kalau digabungkan tidak masalah, tapi kami minta perpanjangan waktu selama 3 bulan gitu majelis. Baik, yang jelas gini majelis, kalau melihat memang masih dokumennya belum lengkap di dalam persidangan dan informasinya masih banyak yang belum disampaikan oleh para pihak, tentu majelis akan sesuai dengan Undang Pengadilan Pajak ya, akan memperpanjang jangka waktu pemeriksaannya. Begitu Pak Gugat. Oke. Baik, terima kasih. Pasti begitu, jangan khawatir ya. Kalau memang semua sudah lengkap, misalnya majelis kan selalu menanyakan sebelum mencukupkan. Ya, baik. Sudah lengkap semuanya, kalau sudah ya baik, baru kita cukupkan. Kalau memang belum ya kita akan perpanjang sampai dengan batas waktu sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya. Baik. Oke, baik. Sengketa selanjutnya ini akan dilanjutkan pemeriksaannya di tanggal 15. Mohon izin majelis, kami tadi kan belum menyampaikan kronologi gugatannya, kami izin menyampaikan kronologi gugatannya terlebih dahulu. Makanya tadi waktu ditanya katanya sama. Yang perbedaannya di mana? Baik. Adapun kronologi gugatan yang akan kami ajukan, hal ini berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan melanggar aturan atau tata cara pemeriksaan. Adapun hal-hal yang dilanggar yaitu 1. Waktu pengujian pemeriksaan lapangan melebihi 6 bulan. 2. Tergugat tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada penggugat selama proses pemeriksaan. 3. Waktu ditentukannya pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati batas waktu dari yang ditentukan. 4. Tidak adanya pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan. 5. Selama proses pemeriksaan, tergugat mengarahkan penggugat untuk menggunakan jasa konsultan tertentu. Dan setelah kami temui konsultan tersebut langsung meminta 2 miliar rupiah atas surat ketetapan pajak yang kami terima sebagai wajib pajak tanpa melihat surat ketetapan pajak yang kami terima. 6. SPHP diterbitkan melebihi waktu yang ditentukan. 7. Pembahasan akhir melewati waktu yang ditentukan. 8. Tidak diberikannya KKP sebagai dasar pembahasan SPHP. 9. Angka-angka koreksi dalam SPHP baik sebagian atau seluruhnya dibuat dengan tidak kompeten atau sengaja dibuat-buat karena tidak memberikan KKP pada saat pembahasan SPHP. 10. Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yang diterbitkan setelah penerbitan SPHP. 11. Tergugat menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui orang yang bukan tim pemeriksa atau bukan orang Dirjen Pajak. 12. Penggugat menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. 13. Penerbitan LHP melewati jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 14. Pengembalian buku, catatan, dan dokumen melewati jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 15. Tidak adanya rekaman audio dan atau visual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir sesuai dengan ketentuan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 12/PJ 2016.
bahwa gugatan yang tadi disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, yang mana tergugat juga telah memberikan tanggapan atas surat gugatan tersebut, namun tergugat tidak menanggapi sama sekali terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam proses pemeriksaan, yang mana sudah secara nyata dan jelas bahwa hal tersebut merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah. Maka secara mutatis mutandis, surat keputusan pembetulan atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh tergugat harus dinyatakan batal. Demikian kronologi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik ya, itu tadi kronologi. Dari pihak tergugat sudah paham ya kronologinya dan keberatan dari pihak penggugat? Paham Yang Mulia. Ya, nanti jawab ya satu-satu aja ya, jadi supaya clear dan sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada penggugat. Penggugat ini apakah memang sengaja langsung gugatan? Apakah kenapa tidak masuk ke proses banding? Mohon izin majelis, ini karena kan yang terkait yang dilanggar terkait prosedural gitu majelis. Ya, Makanya kami mengajukan gugatan gitu majelis. Oh gitu. Sebenarnya kan juga tidak diatur, oh ini harus banding dulu atau harus gugatan dulu begitu majelis kan. Kalau kami, kalau kami bagaimana? Materi SKP apakah juga termasuk dalam gugatan atau hanya prosedurnya aja? Kalau yang ini hanya prosedurnya saja majelis. Oke, baik, majelis hanya memastikan itu aja. Kalau yang di sini formilnya aja majelis. Kalau yang untuk materi kami sudah mengajukan keberatan majelis. Hari kemarin kami mengajukan keberatan majelis. Oh, keberatan sudah diajukan juga? Sudah majelis, sudah. Ya. Terus sebagai informasi majelis, mau menambahkan majelis, sebelum upaya gugatan, kami sudah melakukan upaya mediasi melalui ombudsman majelis. Nah, itu dihadiri oleh tergugat, yang intinya dalam rapat mediasi di ombudsman tanggal 4 Oktober tahun 2023, itu tergugat mengakui semua kesalahannya majelis. Ya, mengakui semua kesalahannya, tetapi menurut tergugat itu tidak ada masalah karena sudah ada SE tahun 2018 yang mengatakan bahwa pelanggaran prosedur tata cara pemeriksaan sesuai dengan PMK 17 tahun 2013 sampai dengan 18 2021 itu boleh dilanggar. Mereka dasarnya pakai SE tahun 2018 majelis. Karena itu hanya sanksi internal. Seperti itu majelis. Oke. Baik, ya nanti saudara kan ini nanti kemungkinan kan jawaban dari tergugat kan hampir mirip ya seperti itu ya. Jadi disiapkan jawabannya juga ya. Nanti kita bahaslah di sidang berikutnya seperti apa ya. Oke, ini sebentar ini kan masuknya di Oktober 2002. Berarti keberatannya masuknya baru akhir tahun lalu ya Pak ya, betul ya? Keberatannya barusan majelis karena yang 4 SKP, yang 7 SKP itu kan masuknya akhir tahun lalu majelis Desember. Karena yang 4 ini kan ada pembetulan, SKP pembetulan, pembetulan baru kami ajukan kemarin majelis. Oke, baik ya nanti pihak tergugat ya sampaikan juga itu nanti bagaimana penanganan keberatannya di KPP juga ya, begitu ya tergugat ya. Untuk surat tugas, mohon izin majelis, surat tugasnya dari tergugat yang untuk hari ini mohon panitera diupload di ini ya nanti biar kami bisa lihat juga majelis. Terima kasih. Oke. Nanti diupload juga oleh tergugat ya, tenang aja. Ya. Nanti terus bisa ada yang kami sampaikan sebentar majelis. Ya. Untuk panitera ini terutama untuk Pak. Ya, gimana Pak penggugat? Sebentar majelis, untuk yang perlu kami sampaikan untuk panitera ini kami sebenarnya bingung majelis. Karena untuk upload dokumen kami itu kan menggunakan e-text code. Nah, cuman di surat undangan untuk sidang itu kami harus uploadnya di Dropbox. Nah, itu gimana? Itu apa? Ini juga masih menginformasikan ya kepada pihak penggugat. Ini kebetulan e-text code-nya kemarin sedang ada gangguan, Pak. Jadi beberapa file itu baru terdownload oleh panitera baru sebagian. Jadi untuk sengketa yang lama ya, Pak ya. Oke. Minta tolong bisa di-upload lagi, Pak ya. Lewat Dropbox juga boleh. Sudah kami upload dua-duanya atau hanya salah satu saja majelis? Apakah melalui e-text atau Dropbox gitu? Misalkan milih salah satu. Dropbox aja dulu Pak. Dropbox aja semuanya. Oh, Dropbox aja semuanya majelis? Ya, bisa ya. Karena e-textnya masih dalam perbaikan sepertinya menurut informasi dari sistem informasi ya. Ya, cuma kalau Dropbox majelis, kalau Dropbox itu kami tidak bisa melihat itu sudah terupload atau belum. Jadi yang kami upload kemarin melalui dokumen sidang ya. Oh, nanti begitu upload Bapak nanti bisa komunikasi dengan panitera ya Pak ya. Oh iya, terima kasih majelis. Nanti akan dicek panitera, oh udah masuk, nah itu ada jawabannya. Gitu aja. Siap. Terima kasih mudah, majelis. Pak ya. Ya, terima kasih majelis. Tidak usah buat susah Pak ya, santai aja Pak ya. Baik. Nah, kebetulan kami orang IT majelis, jadi mungkin. Ya betul Pak. Ya, kalau saya bukan IT Pak, jadi kurang ini.
Baik, ada lagi yang mau sampaikan? Dari tergugat atau penggugat? Atau dari hari ini? Dari kami cukup ya Mulia. Cukup ya. Baik, kita akan lakukan persidangan berikutnya. Semuanya ini empatnya di tanggal 15 Februari 2024 yang menjadi undangan bagi para pihak untuk hadir pada sidang dimaksud. Recording stopped.